kegiatan mahasiswa yang telah berjalan sampai saat ini, di antaranya praktek pengalaman lapangan di Australia dan praktek pengalaman lapangan di ASEAN yang sekaligus menjadi kegiatan unggulan kami dengan didukung fasilitas dan program PBI UII yang lain. PBI UII juga menunjang pola kerja yang kreatif, aplikatif, dan berkelanjutan secara profesional, inovatif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Harapan kami, mahasiswa tidak hanya sekedar mengikuti sistem perkuliahan, tetapi bisa mendapatkan bermacam kompetensi mulai dari Information and Communication Technology, keahlian bidang ilmu seperti pedagogi, linguistik, atau ilmu bahasa, atau English Proficiency, serta keislaman, kebangsaan, dan kewirausahaan. Sehingga lulusan kami bisa mengintegrasikan dan mentransformasikan nilai-nilai Islam di bidang pendidikan bahasa Inggris. Didukung oleh tenaga pengajar yang profesional dan berkompeten, mahasiswa dapat memaksimalkan minatnya dengan baik dalam perkuliahan. Dan dalam perkuliahan yang ditempuh oleh mahasiswa, PBI UII terbagi menjadi 3 minat utama, yaitu Teaching English for Young Learners, Linguistics and Translation, English for Specific Purposes. Oleh karena itu, lulusan kami siap memenuhi kompetensi sebagai guru dan pemimpin di masa depan secara nasional, regional, dan internasional. Demikian informasi tentang program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Islam Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi sekedar sambil menunggu peserta yang lainnya. Tapi karena ini sudah pukul 3:15, maka sebaiknya kita mulai saja diskusi kita pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai, saya akan membacakan acara-acara yang akan kita lalui. Yang pertama adalah nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Christian, yang sebelumnya nanti insya Allah semoga Ibu Irma sudah bisa bergabung, jadi bisa membuka acara ini. Dan selanjutnya setelah Pak Christian nanti menyampaikan pemaparannya tentang 2 chapter yang sudah kita bagikan sebelumnya, nanti akan kita lanjutkan dengan pemaparan dari Bapak Anindito Aditomo tentang deep learning, lessons from experts and novices. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai dengan pemaparan dari Pak Kris dan Pak Nino, saya akan share screen. Ya, saya akan share screen untuk
menyampaikan sebuah link yang kita berharap Bapak Ibu mengisinya. Baik, silakan Bapak Ibu mengisi Padlet ini. Kita ingin tahu dari mana saja Bapak Ibu mengikuti acara diskusi ini. Saya akan ketikkan link ini di chat. Sebentar. Monggo, linknya sudah ada di chat. Boleh diisi supaya kita tahu dari mana saja kita semua mengakses acara ini. Baik, hasil dari isian tadi akan kita tunjukkan beberapa saat lagi. Berikutnya kita sampai ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Indonesia. Kepada Ibu Irma, dipersilahkan. Oke, sambil menunggu Miss Irma, saya akan sampaikan latar belakang dari pelaksanaan diskusi bulanan ini. Jadi diskusi sekarang ini adalah pembukaan akan diskusi bulanan tentang buku How People Learn, yang di dalamnya disampaikan bagaimana siswa itu belajar dari sisi mind, brain, and school. Gitu. Jadi diskusi ini tidak hanya akan kita laksanakan pada hari ini saja, tapi bulan depan, di bulan Desember, insya Allah juga akan ada diskusi serupa. Kita akan melanjutkan lagi beberapa bab setelah 2 bab yang sekarang akan kita bahas. Dan kenapa saya memilih buku How People Learn, kenapa tidak bebas saja dari buku-buku yang lainnya? Sebenarnya ini dilakukan karena untuk alasan membuat diskusinya lebih sistematis dari sisi materi yang akan kita bahas. Jadi tahun 2020 ini nanti akan ada lagi satu diskusi bulanan tentang How People Learn, yang di bulan depan kita akan mendiskusikan tentang How Children Learn di bulan Desember, dan nanti di 2021 juga
kita akan melanjutkan di How People Learn yang lain. Jadi buku How People Learn ini ada seriesnya, tidak hanya How People Learn saja, tapi ada juga How Students Learn, dan masih ada beberapa buku yang lainnya lagi. Baik, itu latar belakang dari pelaksanaan diskusi kali ini. Jadi kita ingin membedah buku How People Learn untuk mengetahui bagaimana sebenarnya siswa yang kita ajar itu memproses informasi yang kita berikan kepada mereka di dalam otak mereka. Baik, kita cek Miss Irma. Miss Irma, are you ready? Assalamualaikum, bisa menerima? Yes, that's perfectly fine. Oke, okay. Baik. Bagaimana Bu Puji? Ini saya menyampaikan welcoming remark. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera rekan-rekan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia kesehatan dan kelapangan yang Allah berikan untuk kita sehingga kita bisa menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam diskusi Gulali yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Indonesia pada sore hari ini. Perkenalkan Ibu Bapak dan rekan-rekan semuanya, saya Irma Windy Astuti selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris yang pada kesempatan kali ini didaulat untuk menyambut Ibu Bapak semuanya. Saya ucapkan selamat bergabung dan selamat dan terima kasih atas animo Ibu Bapak semuanya dalam mengikuti acara ini, sudah berkenan berpartisipasi. Mudah-mudahan jumlah peserta akan bertambah ya dengan berjalannya waktu. Kegiatan ini merupakan kegiatan sebagaimana yang tadi Ibu Puji sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Puji Rahayu selaku MC, PIC dan moderator yang menginisiasi kegiatan ini dan menghadirkan kedua narasumber yang akan membersamai kita. Saya ingin menyapa narasumber kita, apakah telah hadir di forum ini? Sudah hadir di ruangan lain. Oh ya, baik. Selamat datang dan terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Anindito Aditomo atau mungkin biasa dipanggil Mas Nino. Terima kasih telah berkenan meluangkan waktu untuk membersamai kami dalam diskusi Gulali edisi Oktober ini. Di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai pemerhati pendidikan, staf pengajar, expert dan pejabat publik kalau bisa saya sebut demikian. Alhamdulillah ini kali kedua seingat saya Pak Nino membersamai kita. Yang pertama sudah agak lama, mungkin sekitar 7-8 tahun yang lalu. Alhamdulillah apabila kegiatan ini bisa diselenggarakan secara series, insya Allah kita dapat mendapatkan kesempatan untuk belajar lagi dari beliau. Saya juga ingin menyapa pembicara kedua kita, narasumber kita dari jauh, dari Kalimantan, Bapak Christian, jika sudah bergabung. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk kami, dan terima kasih telah berkenan berbagi nanti bersama kami. Sebagaimana tadi yang Ibu sampaikan, kedua narasumber kita akan menyampaikan topik yang berkenaan dengan konsep, aplikasi dan implikasi dari deep learning, mungkin seperti itu, yang mudah-mudahan bisa menjadi pemantik dan reminder bagi kita untuk melakukan refleksi dan perbaikan dalam memfasilitasi deep learning tersebut dalam proses pembelajaran peserta didik kita, terlebih di era informasi seperti saat ini, yang dipenuhi begitu banyak distraksi dan tuntutan di ruang belajar kita. Mungkin demikian sambutan dari saya.
Saya ucapkan selamat berpartisipasi dalam diskusi dan selamat mendapat pencerahan insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ms. Irma atas sambutannya. Jadi kami di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ini memang digawangi oleh dosen-dosen muda yang masih insya Allah masih bisa berjalan dengan atau mungkin bahkan berlari untuk mengikuti untuk cope up with technologies and English learning. Kita akan lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu acara pemaparan dari Pak Christian. Ini tentang bagaimana Pak Christian memaknai chapter 2 dan chapter 3 dari buku How People Learn. Kalau Bapak Ibu sudah membacanya, mungkin nanti akan bisa mengikuti dengan lebih baik. Tapi kalau misalnya belum pun, itu juga tidak masalah. Insya Allah nanti kita akan mengetahuinya dari pemaparan dari dua partisipan. Dua pembicara. Untuk berikutnya, monggo Pak Kris, 10-15 menit dipersilahkan. Terima kasih Bu. Terima kasih, saya harap suara saya bisa didengar. Sebentar, saya akan share screen dulu. Tapi kok saya tidak bisa membagikan share screen gini Bu. Oke, saya sharekan Pak. Oke, terima kasih. Oke, nah pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Puji yang telah meminta saya. Sebenarnya saya merasa diri saya itu tidak pantas sebenarnya kok saya istilahnya diminta untuk berbicara, padahal saya mendaftar sebagai peserta. Itu hal yang pertama bagi saya. Tetapi ketika Ibu Puji mengatakan bahwa bagaimana saya sebagai guru memaknai chapter itu, bagi saya ini juga proses, karena dari judulnya saja saya lihat itu namanya deep learning. Jadi mungkin ini juga satu bagian pembelajaran bagi saya. Bagaimana sih saya memaknai bacaan dari dua bacaan tersebut. Masih belum bisa saya sharing. Sebentar Pak, okay. Saya baru proses sharing. Oke. Jadi, alright. Oke. Apakah Bapak Ibu melihat slide ini? Nah, jadi pada intinya yang ingin saya katakan bahwa saya membaca dua chapter ini dan saya coba memahaminya. Karena kan bagi saya ini sebuah tema pembicaraan tentang deep learning. Jadi ada kata learning-nya. Jadi ketika Bu Puji meminta saya untuk membagikannya, sebenarnya saya merasa udah saya bilang sama Bu Puji kok saya merasanya nggak pantas, tapi saya ingin menyampaikan diri saya sebagai guru aja lah, bagaimana saya membaca ini sebagai guru bahasa Inggris dan coba memahaminya sebagai guru bahasa Inggris, karena itu yang mungkin saya paham. Jadi yang slide pertama Bu, jadi bagi ketika saya membaca chapter yang pertama, apa yang ada dalam pikiran saya sebenarnya chapter itu lebih memaparkan bagaimana sih seorang ahli dan seorang pemula dalam memahami pengetahuan. Kalau seorang ahli itu di dalam baca itu dikatakan bahwa kalau seorang ahli itu dia bisa memahami pattern-pattern atau yang berarti dan bisa secara mudah mengkoneksikan pattern-pattern itu dan menerapkannya dalam satu keadaan atau satu masalah. Sementara pemula biasanya lebih hanya mengenal bagian-bagian saja. Dan ketika ditanya suatu masalah, dia akan sulit, dia hanya bisa memahami spesifik saja. Sementara seorang ahli itu, dia bisa melihat gambar besarnya ketika ada masalah. Ketika ada masalah, dia lihat, oh ini gambar besarnya, tapi ketika minta dijabarkan itu, dia menjadi mudah sekali menjabarkannya. Karena hal itu berhubungan dengan hal yang kedua. Karena seorang ahli itu tahu banyak tentang hal yang dia kuasai. Jadi dia tahu banyak sekali hal-hal yang dalam bidangnya. Sehingga tahu banyak itu bisa dilihat dengan mudah ketika para ahli itu diminta untuk merecall atau mengaplikasikan atau mentransfer ilmu itu ke dalam beberapa konteks. Biasanya kalau para pemula itu ketika mereka diajarkan satu hal, tetapi ketika mereka diminta diaplikasikan ke konteks lain, itu biasanya akan kesusahan karena mereka tidak fluent dalam hal retrieval-nya atau tidak effortless. Jadi itu jadi masalah biasanya karena mereka hanya tahu chunks of information, biasanya seperti itu. Yang saya pahami dari chapter yang
Yang pertama. Lalu ada sisi lain juga, biasanya para ahli itu sudah sangat adaptif dan fleksibel dalam penerapan pengetahuannya. Mereka bisa beradaptasi dalam satu environment ke environment yang lain, dalam konteks satu ke konteks yang lain. Dan biasanya tidak begitu bagi para pemula. Bagi para pemula biasanya akan sangat sulit sekali. Karena mereka mendapat sesuatu keadaan yang baru, mereka terbiasa dengan pola yang lama, mereka akan adaptasi sulit sekali. Jadi pada hal itu para pemula akan kesulitan. Seperti tergambarkan dalam bacaan tersebut mengatakan bahwa kalau seorang ahli master, grandmaster pemain catur, ketika dia melihat satu gerakan, ingin menggerakkan satu gerakan, dia sudah memikirkan semua gerakan yang mungkin dilakukan, baik gerakan lawan maupun gerakan dia sendiri. Apa kemungkinan gerakan lawan, dan jadi pandangannya sangat luas, sangat dalam hal ini dan luas. Jadi sementara seorang pemula itu agak sulit, paling memikirkan 1 atau 2 langkah ke depan, tapi tidak bisa memikirkan beberapa puluh langkah ke depan. Jadi itu hal juga yang saya perhatikan di bacaan tersebut. Tapi ada satu hal yang menarik saya temukan di sini, yang dulunya saya merasa juga dan pernah saya rasakan, bahwa para ahli itu memang kadang-kadang mereka sangat paham konten mereka, subject matter mereka, tapi kadang-kadang dalam mengajar itu belum tentu juga bisa. Saya dulu punya dosen, seingat saya, yang menurut saya dia yang paling dalam pandangan saya dia mungkin paling capable lah. Tapi ketika saya masuk kelasnya kok menjelaskan saya susah mengerti. Saya blank aja rasanya ketika dia menjelaskan sesuatu. Ya sini saya teringat bahwa rupanya semua expert itu belum tentu dia bisa mengajar. Dan saya juga teringat pada suatu pengalaman saya pernah PPG tahun 2017 di Universitas di Pontianak. Ada seorang dosen mengeluh, mengatakan gini, waktu itu ada program tidak salah saya, dosen masuk sekolah, atau saya tidak tahu apa namanya, pokoknya ada program dosen mengajar di sekolah. Nah, dia mengajar di salah satu SMA, dia komentarnya seperti ini, dosen bilang, wah rupanya sulit juga nih ngajar anak SMA ya, katanya. Sulit mengajarnya katanya. Jadi itu saya terrefleksi bagi saya, wah saya pikirkan kadang-kadang semacam ada gap antara what people teach at uni and what real in the classroom. Kadang-kadang saya pikir begitu, jadi ada gap sedikit. Tapi satu hal yang pasti, kalau bagi saya sebagai guru karena situ bahwa apapun kalau seorang guru itu expertise-nya harus ada. Itu pasti ada kalau dalam baca amin. Nggak bisa kalau saya saya guru bahasa Inggris. Saya tidak punya expertise-nya untuk jadi bahasa Inggris, saya tidak menguasai level tertentu. Itu menurut saya seorang guru dia harus punya expertise dalam level tertentu untuk bisa dikatakan bisa maunya untuk memampu itu aja. Itu yang dari slide pertama dari bacaan bab pertama yang saya pahami. Oke Bu, saya lanjut berikutnya Bu. Nah, lalu pada bab berikutnya yang saya pahami akan ada 2 tema sebenarnya yang besar di sini yang saya baca. Bab pertama itu tentang belajar dan tentang transfer. Jadi 2 hal ini sangat berkaitan. Suksesnya belajar itu kalau transfer dari gurunya ke siswa itu sukses. Maksudnya dalam konteks deep learning ini mungkin siswa bisa memahaminya sampai tapi dia mengerti understanding, deep understanding. Dan berikutnya juga bahwa suksesnya belajar tergantung suksesnya transfer pembelajaran tersebut. Maksudnya bagaimana kalau kita siswa diajar, pengetahuan itu bisa diterapkan dalam konteks-konteks situasi yang berbeda-beda. Umpamanya saya mengajar bahasa Inggris. Saya hanya bisa sukses mengajar bahasa Inggris kalau dikatakan siswa saya bisa menerapkan bahasa Inggris mungkin dalam real life, dalam conversation, atau dalam hal-hal macam itu. Kalau mereka hanya bisa ibaratnya cuma tahu, let's say they know how to read, cuma bisa baca, tapi ketika ngomong sulit-sulit, terbata-bata itu sebenarnya transfer of learning-nya juga tidak sukses kalau menurut saya dalam hal pembacaan itu bagi saya pahami. Nah, makanya bacaan ini kan menekankan bahwa kita tuh harus belajarnya kalau sekolah itu harus belajarnya kalau bisa guru atau di kelas deep learning. Biar kita belajar itu tidak hanya mengingat. Nah, yang menurut saya yang paling vital dalam pembelajaran kita adalah banyaknya kita menghafal. Kayak pelajaran sejarah. Sejarah itu tidak dikoneksikan untuk bisa menceritakan suatu konteks bagaimana suatu sejarah terjadi, bagaimana latar belakang historisnya, bagaimana tapi lebih banyak misalnya kita menghafal. Tahun ini kita jadi ini, tahun ini. Jadi itu sebenarnya lebih ke rote learning. Jadi dia bukan deep learning sebenarnya. Mungkin itu lebih surface learning, kalau mungkin ada istilah surface learning ya mungkin seperti itu, cuma hafal tapi ketika minta coba diceritakan bagaimana sih kejadian ini secara utuh, mungkin belum bisa. Jadi tidak terjadi seperti itu. Tentu kalau namanya sudah deep learning itu banyak faktor yang menentukannya kalau bagi saya baca di dalam bacaan itu.
Yang pertama itu tentu yang sangat fatal yang sekarang menjadi masalah kita semua di negara ini mungkin saya rasa adalah tentang teachers mastery. Kita tahu saya pernah baca yang bahasa Inggris saja lah. Saya pernah membaca papernya Willy Renanda. Mengatakan bahwa rata-rata guru bahasa Inggris yang umpamanya yang bisa memenuhi standard requirement untuk mengajar bahasa Inggris untuk level C1 mungkin sekitar 12%. Itu bisa dibayangin saja umpamanya kan kita ini semua diajari sebagai EFL yang sebenarnya memenuhi teacher mastery cuma 12%. Mau jadi apa bahasa Inggris kita? Itu kan satu tantangan sebenarnya juga bagi kita bersama. Bagi saya sebagai seorang guru juga seperti itu. Jadi suatu refleksi bagi saya bahwa oh saya harus terus belajar. Kalau enggak ya gimana? Terus gitu aja enggak meningkat murid saya. Nanti murid saya enggak meningkat, saya pun tidak meningkat. Jadi itu pertama. Juga dalam namanya sudah deep learning itu kalau biasanya kita percaya bahwa kalau siswanya aktif itu biasanya belajarnya lebih bagus daripada siswanya cuma dengerin kita. Kita bilang-bilang gini-gini udah. Mereka kalau mereka aktif atau mereka punya pilihan, misalnya kalau saya kasih tugas, anak umumnya saya kasih tugas dengerin video berkisar 3 menit, cerita tentang satu cerita. Tapi kadang-kadang mereka saya kasih pilihan, kamu bisa menulisnya, kalau kamu merasa kamu juga bisa pakai speaking, atau kamu bisa umpamanya buat dengan kata-katamu sendiri writing. Jadi bisa ada pilihan. Jadi bagi saya itu kadang-kadang anak ada yang malu ini atau malu itu, jadi saya kasih sedikit pilihan, beberapa pilihan biar mereka yang mana lebih convenient bagi mereka. Kedua juga kalau dalam bacaan saya di deep learning ini bahwa kalau kita belajar deep learning ini sebaiknya kita tidak terlalu banyak mata pelajaran. Kita fokus pada hal-hal tertentu tapi mendalam. Tidak seperti sekarang kan kita banyak sekali mata pelajaran kita, banyak sekali kayak bahasa Inggris itu temanya banyak sekali. Tapi mungkin hasilnya saya tidak tahu. Dan hal-hal ini harus ada dalam proses pembelajaran seperti pemahaman saya. Hal berikutnya juga tentang waktu. Anak perlu diberikan waktu yang cukup untuk memahami. Kalau anak diberi terlalu banyak tugas, umpamanya kayak sekarang musim pandemi, banyak guru ngasih tugas setiap minggu satu tugas. Menurut saya itu bukan tidak baik, tetapi tidak wise. Karena melihat berbagai faktor, kalau saya biasa 2 minggu atau 3 minggu sekali dengan comprehension question, stories, atau audio file-nya. Jadi saya rasa itu lebih, ya mereka punya cukup waktu lah. Dengan keadaan seperti ini, saya rasa kalau seminggu sekali nanti, punya saya turnover rate-nya aja paling-paling 40%. Itu sudah 3 minggu sekali. Sudah 30-40% itu, ya menurut saya cukup buruk sih, tapi bagi saya cukup lumayan dalam keadaan seperti ini. Yang berikutnya bahwa kalau mau deep learning itu memang siswanya itu harus highly motivated. Itu memang saya rasa juga sebagai guru. Tapi itu ada faktor gurunya juga. Dulu saya suka bahasa Inggris karena guru saya. Enggak bisa, ada gurunya juga berperan di situ biar anak tertarik, biar bisa deep learning, anaknya mau belajar. Tapi kalau udah enggak mau, udah enggak bisa dipaksa. Udah. Itu pasti, Yang berikutnya itu yang saya pahami bahwa belajar itu harus kontekstual. Ini sudah sering kita tahu, tapi kadang-kadang banyak mengkoneksikan antara kejadian dengan kejadian sehari-hari mungkin lebih bisa. Tapi saya alami dari pembelajaran saya orang yang percaya, terutama guru bahasa Inggris, pada yang disebutnya extensive reading. Karena saya belajar bahasa Inggris kebanyakan melalui hal itu. Saya baca apa yang saya suka. Saya ingin anak itu juga banyak seperti itu. Jadi saya lebih menekankan pada proses membaca walaupun kombinasi. Yang berikutnya ini juga menjadi penting juga bagi saya sebagai guru, bahwa kalau kita belajar itu kita harus lihat kemampuan anak dulu. Saya kayak anak-anak saya umpamanya kan, anak-anak saya tahu mungkin 80% anak-anak saya itu masih low levelnya. 10% itu sedang, yang 10%-nya oke lah, bagus. Maksudnya di atas itu udah bagus levelnya. Jadi saya tidak bisa kalau memberi teks itu terlalu yang sulit. Jadi saya harus memilih dulu. Minimal saya memilih umpamanya cerita-cerita yang words range-nya itu 1000 atau 1500. Dan mengandung high frequency words. Jadi itu penting sekali karena mereka perlu belajar kata-kata. Kalau saya kasih teks yang terlalu padat, sulit, mereka akan frustasi nanti. Saya kasih terlalu mudah, nanti mereka tidak belajar sama sekali. Tapi untuk yang pengen lebih, I can provide them with more text. Saya bisa persiapkan mereka lebih banyak teks tentunya. Tapi itu tadi saya lihat bahwa ini mungkin sama prinsipnya kalau dalam bahasa Inggris dulu saya belajar waktu ketika masih kuliah itu, bahwa kita tuh harus ingat bahwa kita kasih anak tuh satu level di atasnya, tidak boleh terlalu tinggi. Yang terakhir itu saya rasa juga bahwa kadang-kadang siswa ini juga harus, kalau bisa mereka tuh sadar sampai di mana mereka dan bagaimana mereka menggunakan pengetahuan sebelumnya untuk belajar. Kadang-kadang saya lihat anak ini, kalau mereka sudah sangat termotivasi, mereka sudah tahu sendiri mereka lemahnya di mana dan mereka ingin tahu yang mana. Nah, tapi itu tadi semua ini interrelated, dalam arti berhubungan, dalam banyak hal ini sangat berhubungan. Kalau bagi saya, menurut pengalaman saya sehari,
Kadang ada anak-anak itu kalau kita udah kasih, walaupun kita sudah kasih tambahan, mereka they want more. Berarti mereka sudah sadar, oh saya perlu yang ini, bagian ini. Mereka udah agak tahap stage pelajaran mereka. Berikutnya, Bu. Oke. Nah, ini konsekuensi saya sebagai guru. Kalau saya baca 2 bab ini, sekarang saya sebagai guru, jadi saya merasa bahwa sebagai guru itu pertama, kan saya harus kalau mau ngajar kan pengennya deep learning. Dan saya juga harus menjadi deep learning teacher. Saya nggak bisa kalau mau ngajar di deep learning, kemampuan saya kurang. Menurut saya itu tidak masuk dalam konsep ini yang saya baca bahwa jadi deep learning itu kan konsep kita harus biar kita bisa menjadi master, jadi menguasainya. Kedua tadi level kesulitan kita harus sesuaikan dengan anak-anak. Kita tidak bisa, kita kadang-kadang kan saya juga bingung kapan kita harus shift umpamanya dari surface learning ke deep learning. Itu juga jadi masalah. Kita nggak tahu, kadang-kadang kan kita bolak-balik kan itu. Jadi kapannya itu saya pun tidak mengerti kapan gitu. Yang berikutnya adalah bahwa belajar itu ya harus kolaboratif, itu pasti. Keadaan sekarang tidak bisa. Tapi kalau belajar kolaboratif, anak dikasih kesempatan untuk berbagi, melihat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diskusi, berbagi pertemanannya, mungkin diberi kesempatan untuk menjawab sebelum kita menjawab. Saya rasa pelajarannya lebih baik lah bagi saya kalau saya sebagai guru. Berikutnya, ini juga penting karena kalau deep learning itu kan orang diminta untuk menjadi critical. Kalau orang deep learning itu salah satu tujuannya, kita deep learning itu orang bisa melihat, dari berbagai sisi masalah. Jadi multiple perspective gitu kan banyak. Jadi salah satunya yaitu. Jadi saya rasa itu jadi anak-anak pertanyaan why gitu penting. Mengapa banyak kalau baca cerita tentang seorang raja yang memilih 3 anaknya, dia ingin tahu anaknya yang mana nih yang wise dari 3 anaknya. Jadi dia harus menanyakan punya satu pertanyaan kepada anaknya. Jadi kita bisa saja bertanya kepada anak, menurut pengalaman saya, bagaimana kalau kamu jadi raja? Kamu pertanyaan apa yang kamu tanya? Umpamanya kalau rajanya itu nanya, kalau kamu mau jadi burung, kamu jadi burung yang bagaimana? Nah, itu di dalam teksnya. Tetapi kalau saya kasih pertanyaan, kalau kamu jadi raja, kamu mau nanya apa sama anakmu? Bagaimana kamu ngetes bahwa yang mana di antara 3 anak ini yang lebih dewasa atau bijaksana, dewasa atau akan menjadi raja yang baik? Di situ kan menuntut pemikiran, mereka mikir sendiri kan? Mereka, saya harus jawab ini, ngapain gini-gini. Gitu. Dan yang terakhir, tadi kalau bagi saya kalau belajar itu tentu harus kontekstual, anak bisa kira-kira menerapkannya ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Makanya saya itu sebenarnya kalau saya katakan, saya kadang-kadang tidak terlalu banyak melihat, kalau saya mengajar bahasa dan sastra Inggris, kadang saya membaca sedikit konten silabusnya, mereka harus mengatur unsur kebahasaan, text structure-nya, baru fungsi sosialnya. Tapi saya pada saat sekarang saya merasa, kalau kita langsung belajar satu teks, kita bilang, oh ini teksnya ini, strukturnya ini bagian orientasi. Bagi saya itu kalau anak, if they cannot make sense of the text, itu tidak ada gunanya. Anak kalau belum ngerti teksnya, gimana bisa tahu strukturnya, bagaimana bisa tahu fungsi sosialnya. Gitu. Saya rasa hanya itu yang saya dapat bagikan. Saya ucapkan terima kasih Bu atas kesempatannya. Itu kira-kira pembacaan saya atas teks yang Ibu bagikan atas 2 chapter ini. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Kris. Itu pemahaman dari Pak Kris sebagai salah satu guru bahasa Inggris ya di SMA Negeri Ngabang, Landak, Kalimantan Barat. Yang dari beliau saya baru tahu, saya semakin sadar bahwa memang pendidikan di negara kita ini sangat bervariasi. Yang ada di Jogja ternyata tidak selalu sama dengan yang ada di Kalimantan Barat, apalagi di tetangga-tetangganya Pak Kris ya. Yeah. Baik. Terima kasih Pak Kris. Kita akan kita akan ke pembicara berikutnya. Ini tadi saya mencatat ada 2 pertanyaan, tapi kita akan bahas nanti setelah pemaparan dari Pak Anindito Aditomo atau Pak Nino. Nah, sebelum saya biasanya memanggil beliau dengan Mas Nino, sebelum Mas Nino menyampaikan materinya, saya ingin Bapak Ibu mengisi, saya punya Mentimeter thing here. Baik, saya ingin Bapak Ibu mengisikan 3 kata tentang Pak Anindito Aditomo. Bapak Ibu bisa mengakses di www.menti.com.
dengan memasukkan kode 4050832 atau dengan scan QR code yang ada. Saya akan bagikan link dan kodenya di chat. Mana nih chat saya? Sebentar. Oke. Mas Mudo boleh dibantu? Oh enggak ya. Wait, I'll do it. Saya stop sharing dulu. Kemudian akan saya masukkan di chat. Baik. Sambil menunggu Bapak Ibu mengisi di Mentimeter, kita juga menunggu Mas Nino untuk mempersiapkan materinya. Sudah siap, Bu Puji. Oh, sudah siap. Oke, ya, tadi baik. Jadi deg-degan tadi ini ternyata dikerjain sama Bu Puji. Mentimeternya tentang saya nih. Nanti moga-moga yang bagus-bagus yang muncul ya. Nanti tiba-tiba ada yang, aduh Pak Nino pernah pinjam buku nggak dikembalikan. Oh, enggak, sebentar. Mas Nino ini kan akhir-akhir ini sedang ada di mana-mana. Karena dengan asesmen nasionalnya gitu ya. Banyak bicara tentang asesmen nasional. Tapi kalau saya sendiri mengetahui Mas Nino ini karena waktu itu kami berada di salah satu research center yang kita mengutak-utik tentang computer and cognition, ya Mas ya, di Sydney University, yang sekarang sudah berubah menjadi Center for Research on Learning and Innovation. Gitu. Jadi mau kita lihat dulu Pak Mas Nino apa yang peserta. Saya ikut aja. Iya. Oke, ini saya present, kemudian saya akan bagikan. Monggo Bapak Ibu boleh diisi. Ini ada beberapa yang sudah mengisi, beberapa atau baru satu ya. Baik, berbagi smart, authentic. Alhamdulillah. Yang paling besar authentic, Mas Nino. Yang jelek-jeleknya nggak muncul. Baguslah. Tapi baru 2 orang. Oke. Monggo Bapak Ibu tidak usah malu-malu, boleh. Saya sebenarnya berharap ada keluar asesmen nasional gitu. Oke, ya. Jadi itu Mas Nino. Tapi hanya dari tiga orang. Handsome, authentic. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Baik. Nanti bisa kita lihat lagi di agak akhir acara gitu ya. Siapa tahu nanti menjadi berubah. Yep. Sekarang akan kita dengarkan paparan dari Mas Nino. Sebentar, saya akan. Oke, Mas Nino, sekarang seharusnya sudah bisa share screen. Bisa. Oke, saya mungkin bukan jadi pembicara ya, tapi saya jadi pemantik diskusi aja hari ini, Bapak dan Ibu. Ya, pertama terima kasih Bu Puji atas kesempatannya sore ini untuk berbagi menjadi pemantik diskusi di forum ini. Saya senang berada di sini karena 2 alasan. Yang pertama, ini jadi reuni sama Mbak Puji dan nostalgia masa-masa indah ketika studi S2, S3 gitu di Sydney Uni gitu ya. Apa namanya, yang buku yang Mbak Puji jadikan rujukan untuk kita diskusi ini adalah semacam
rujukan utama gitu di perkuliahan kami dulu. Alasan yang kedua, ini forum dengan guru-guru gitu. Saya senang sekali berbagi dengan teman-teman guru karena memaksa saya yang pengetahuannya tentang pembelajaran ini kan teoritis. Saya belajar tentang belajar itu sebagai ilmuwan gitu ya. Nah, kalau nggak dipaksa ngobrol dengan praktisi itu seringkali ilmunya itu tidak nyampe, kemanfaatnya kurang gitulah untuk praktik gitu. Dan saya sendiri menjadi diperkaya ketika diskusi dengan guru-guru seperti tadi mendengarkan paparannya Pak Christian ya. Iya. Pak Christian itu saya mendapat beberapa hal nuggets yang menurut saya menarik gitu Pak Christian tentang bagaimana guru mengatur jeda waktu antar tugas gitu ya, bagaimana guru memotivasi muridnya, membuat mereka ingin belajar membaca, itu practical knowledge yang itu kekuatannya guru yang mau belajar dan mau memikirkan perbaikan pembelajarannya itu. Ahli manapun, profesor, PhD manapun itu nggak akan bisa memberitahu guru bagaimana mengajar yang baik di level itu menurut saya. Oke, saya mulai ya. Satu poin utama dari buku ini menurut saya adalah perbedaan antara pakar dan awam. Dan chapter 2 dari buku ini itu menggugurkan satu miskonsepsi, satu kesalahpahaman tentang perbedaan awam dan pakar. Yaitu bahwa pakar itu seseorang yang punya pengetahuan lebih banyak. Bukan itu. Kalau menurut penelitian ketika ahli-ahli psikologi kognitif, ahli ilmu pembelajaran itu membandingkan pakar catur dengan yang baru belajar, gitu ya, orang yang pintar catur tapi baru belajar, pakar fisika, pakar penulisan, pembeda utamanya bukan jumlah pengetahuannya. Karena orang bisa saja punya pengetahuan yang sama banyaknya, tetapi dia belum menjadi pakar. Nah, pembeda utamanya adalah cara pengetahuan itu diorganisasikan, distrukturkan. Jadi seorang pakar itu bukan hanya pengetahuannya banyak, tetapi pengetahuan tersebut ditata sedemikian rupa di benaknya itu, sehingga memungkinkan dia untuk melihat hal-hal tertentu yang nggak akan bisa dilihat oleh yang bukan pakar. Jadi, what new information is noticed, how new information is organized. Bagaimana informasi baru itu diserap, direpresentasikan di pikirannya sendiri dan ditafsirkan. Dan itu pada gilirannya menentukan apa yang kita pelajari dari situasi tertentu. Jadi kalau divisualisasikan di bawah, ini ya, ada di paling kiri itu masih berupa data, itu kepingan-kepingan pengetahuan atau kepingan-kepingan data itu. Ketika kepingan-kepingan itu mulai bermakna, itu menjadi informasi. Nah, ketika informasi itu distrukturkan, disaling kaitkan gitu dengan struktur tertentu, baru dia menjadi pengetahuan. Dan hanya dengan pengetahuan ini kita bisa memunculkan insight dan bercerita gitu, memaknai sebuah situasi dengan pengetahuan itu. Nah, kalau kita mengajar sebagai guru, saya juga dosen 16 tahun sudah mengajar di tingkat universitas, saya guru juga gitu ya, sama saja. Itu saya sering berefleksi dan sering masgul juga, sering sedih juga. Saya ternyata setelah mengajar sekian bulan, sekian minggu itu baru sampai level informasi nih pengetahuan mahasiswa saya itu. Nah, padahal kita pinginnya mereka punya pengetahuan gitu ya, yang terstruktur. Nah, ini contohnya dari buku yang kita baca itu. Pengetahuan pakar itu terstruktur
dalam paket-paket yang bermakna. Paket-paket bermakna itu gimana? Dia bermakna ketika strukturnya itu ditata berdasarkan atau seputar gagasan yang mendasar, big ideas-nya di dalam sebuah bidang, atau problem-problem yang prototipikal itu di sebuah bidang. Jadi tidak sekedar tertata atau terorganisir pengetahuannya, tapi tertata dengan cara tertentu, yaitu dengan cara yang berada di seputar gagasan-gagasan paling mendasar di sebuah bidang. Contohnya yang di buku itu ada teknisi elektronik gitu ya, mereka mengorganisir pengetahuannya itu berdasarkan fungsi dari komponen-komponen elektronik itu. Jadi resistor dan kapasitor itu dikelompokkan jadi satu karena fungsinya sama. Saya nggak ahli di situ, jadi bahkan I don't even know what resistors and capacitors are dan kenapa mereka dikelompokkan jadi satu. Kemudian kalau ahli fisika itu dia akan melihat persoalan itu dari perspektif teori-teori fisika, ya, prinsip-prinsip fisika, sehingga aliran sungai dengan problem headwinds and tailwinds di pesawat itu bagi seorang ahli fisika itu sama, itu karena mencerminkan problem matematis yang sama tentang misalnya kecepatan relatif. Nah, contoh terakhir ini saya ambil dari pengalaman sehari-hari. Saya sekarang banyak mendesain produk dan kebijakan. Kebijakan itu juga produk. Dan bergaul dengan orang-orang yang menurut saya jenius, desainer produk yang super kelas dunia lah mereka ini. Dan mereka juga menggunakan konsep-konsep kunci, big ideas seperti pain points dan minimum viable product. Gitu. Pain points ini adalah problem yang dihadapi, problem yang sangat ingin ditemukan solusinya pada calon pelanggan, pada calon pengguna. Gitu. Apa sih yang menyebalkan sekali bagi calon pengguna produk yang kita desain ini? Nah, produk yang kita desain harus bisa menyelesaikan atau menghilangkan hal-hal yang mengganggu atau menyebalkan bagi calon konsumen tadi itu. Dan MVP-nya itu produk seperti apa, dengan fitur-fitur esensial seperti apa yang bisa menghilangkan pain points tadi. Nah, ini yang menjadi semacam blueprint bagi pengembangan produk ke depannya. Nah, konsep-konsep semacam ini adalah big ideas yang menjadi sumbu utama, tumpuan gitu ya, pengetahuan yang lain-lain, informasi yang lain-lain yang kita pelajari. Nah, ekstrim satunya adalah kalau kita menyerap pengetahuan, kita belajar dengan cara menghafal. Ya, kalau menghafal ini menjadi strategi utama, ya bisa menghasilkan pengetahuan. Itu siapa bilang menghafal itu enggak menghasilkan pengetahuan, ya bisa saja. Tapi kunci yang perlu dipertanyakan adalah pengetahuan dengan struktur seperti apa yang dihasilkan oleh kegiatan menghafalkan ini. Saya ingat ketika masih SD, SMP dulu itu menghafal informasi yang ada di buku-buku ini RPAL, RPUL gitu ya. Karena memang itu yang diujikan gitu. Ujiannya itu pertanyaannya diambil dari halaman-halaman yang ada di buku RPUL dan RPAL ini. Nah, bisa nggak lulus ujian? Ya bisa, sangat-sangat bisa itu ya kalau kita hafal informasinya. Tapi struktur pengetahuan yang saya miliki seperti apa? Ya, strukturnya itu struktur yang superficial, struktur yang persis seperti ada di bukunya gitu ya. Jadi kalau saya di pertanyaan apa jenis-jenis jamur adalah misalnya, itu saya akan ingat, oh ini di bab ini halaman sekian setelah gambar ini atau di sampingnya pertanyaan itu gitu. Jadi superficial sekali.
Tapi bisa itu ya, dikeluarkan lagi, retrieve lagi untuk menjawab ujian. Nah, cuma biasanya tidak, satu, dia tidak bertahan lama. Yang kedua, kalaupun kita ingat, itu biasanya mandul. Nah, inert knowledge gitu ya, tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Ya, kecuali masalah sekedar menyampaikan ulang apa yang kita hafalkan tadi. Tapi kalau untuk masalah-masalah yang nyata, pengetahuan yang dihasilkan dari hafalan ini tidak berguna. Nah, nanti mungkin kita bisa diskusi atau debat lah tentang kalau gitu apakah hafalan itu nggak boleh dilakukan? Itu pertanyaan yang menarik juga. Kalau gambar di sebelah kanan itu ini mungkin relevan untuk teman-teman yang guru bahasa di sini. Ada yang pernah belajar bahasa Jerman? Kalau ada, pasti tahu bahwa bahasa Jerman itu lebih kompleks daripada bahasa Inggris gitu ya, grammarnya. Ada personal pronoun aja itu ada 2 dimensi itu, nominatif, akusatif, genitif, sama datifnya, kasusnya itu ya. Kemudian apakah singular atau plural itu. Jadi kata you dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jerman itu ada 6, sorry. Ya, ada sie, ada ihr, ada ihnen, ada im, ada s. Gitu. Tergantung posisinya di kalimat seperti apa. Gitu. Nah, kalau kita belajar bahasa dan bisa nggak kita melakukannya dengan menghafalkan rumus tabel seperti ini? Saya yakin teman-teman guru bahasa tahu jawabannya tidak mungkin gitu ya, menghafalkan rumus atau aturan-aturan grammar, kemudian kita bisa berbahasa dengan baik. Prosesnya tidak seperti itu. Oke, ini contoh yang saya ambil dari How People Learn lagi, buku yang kita baca itu. Cara kita mengorganize pengetahuan itu berdampak pada bagaimana kita belajar dan hasil belajarnya. Jadi ini penelitiannya Mikichi, di mana responden-respondennya itu diberi banyak contoh soal fisika gitu ya. Dan kemudian penelitiannya sederhana. Tolong kelompokkan mana soal-soal yang mirip atau sejenis menurutmu. Nah, kalau yang siswa yang awam fisika yang di atas itu, yang dikelompokkan mirip kan, segitiga gitu kan, apa namanya, inclined planes. Tapi itu mencerminkan prinsip yang sangat berbeda kalau menurut fisika. Nah, kalau pakar, mereka akan mengelompokkan yang seperti yang di bawah ini, karena sama-sama tentang konservasi energi. Jadi deep structure-nya yang dilihat. Deep itu apa? Big ideas-nya gitu ya. Salah satu big ideas dalam fisika adalah conservation of energy. Kalau terus kemudian diwawancara gitu respondennya Mikichi ini. Dan kalau ditampilkan secara visual, maka pengetahuan orang awam tentang konsep fisika itu seperti ini gitu ya. Jadi conservation of energy-nya itu malah tidak sentral, itu bukan sesuatu yang sentral dapat dalam organisasi pengetahuannya. Ada strukturnya pengetahuannya, tapi strukturnya nggak benar gitu. Strukturnya superficial. Nah, kalau yang pakar, ya strukturnya yang utama adalah principles of mechanics gitu, apa namanya, prinsip-prinsip mekanika klasik. Di mana di situ ada conservation of energy sama Newton's law. Kemudian yang lain itu superficial, gitu. Bisa digunakan, kelihatannya nggak mirip, tapi kalau dilihat mekanismenya di balik itu sama. Nah, ini tentang adaptive knowledge dan transfer. Kapan kita bisa transfer dalam hal yang di HPL ini, di How People Learn, transfer adalah tanda ketika kita berhasil belajar secara mendalam, yaitu ketika kita bisa menggunakan apa yang kita pelajari untuk konteks yang sama sekali baru, yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita pelajari dalam konteks belajarnya. Itu transfer itu di situ. Ada near transfer, ada far transfer gitu ya, tergantung
seberbeda apa atau sesama apa situasi problemnya itu. Nah, untuk bisa transfer, kita itu nggak cukup hanya punya pengetahuan yang sifatnya konseptual dan prosedural. Kalau tadi kan kita bicara tentang struktur pengetahuannya, sekarang kita sudah bicara tentang jenis pengetahuan. Yang biasanya kita ajarkan dan kita pelajari itu conceptual knowledge dan procedural knowledge. Pengetahuan tentang apa itu sesuatu yang kita pelajari dan bagaimana melakukan sesuatu. Langkah-langkahnya, urutannya seperti apa. Nah, tapi ada jenis pengetahuan ketiga yang menentukan apakah kita bisa mentransfer atau tidak. Yaitu meta knowledge. Meta knowledge ini bicara tentang dua hal. Kalau dari sisi kontennya, konten procedural dan conceptual knowledge itu, kita orang yang punya meta knowledge itu tahu the nature of conceptual knowledge dan procedural knowledge tadi, gitu ya. Status ontologis dan status epistemologisnya sebuah konsep itu seperti apa, gitu. Misalnya ya, pengetahuan tentang mekanika tadi itu sebenarnya bicara tentang fenomena apa, kemudian seberapa yakin kita dengan hukum Newton itu, karena ada pengetahuan-pengetahuan yang derajat keabsahannya itu masih tentatif juga, gitu ya. Pengetahuan tentang ini itu adalah pengetahuan meta, pengetahuan tentang pengetahuan, meta knowledge itu. Nah, kemudian tentang konteks, ya, kapankah sebuah pengetahuan itu relevan, di mana, mengapa sebuah pengetahuan itu relevan, penting atau tidak penting untuk situasi tertentu. Nah, belajar tentang ini, pengetahuan tentang pengetahuan ini perlu refleksi, ya, perlu diskusi, perlu memikirkan tentang apa yang kita pelajari. Statusnya seperti apa, gitu, kapan relevan, dan seterusnya. Oke, ini Mbak Puji, saya masih ada waktu apa enggak? Ini masih ada. Masih sekitar 10 menit lagi. Oke, siap. Proses belajar. Nah, ini sudah masuk ke proses belajar sekarang. Apa konsekuensi dari fakta bahwa pengetahuannya orang pakar itu bukan hanya banyak, tetapi terstruktur dengan cara tertentu, ya, tertata dengan cara tertentu. Konsekuensinya adalah ya proses dari awam menjadi pakar itu enggak hanya urusan nambah pengetahuan saja, tapi seringkali atau bahkan selalu mungkin ya membutuhkan reorganisasi, penataan ulang terhadap pengetahuan yang sudah dimiliki. Penataan ulang ini bisa dibuang sama sekali, gitu ya, atau bisa dibentuk dengan cara yang berbeda. Nah, gambar yang saya tampilkan ini diinspirasi oleh risetnya Stella Vosniadu, salah seorang peneliti ilmu pembelajaran, yang riset-riset awal dia itu meneliti tentang belajar konsep yang sangat sederhana, yaitu bentuk bumi. Anak-anak SD gitu ya. Belajar astronomi, bentuk bumi. Bentuk bumi itu apa? Bulat. Bulat gimana? Seperti bola. Gitu ya. Kalau kita pakai kacamata bahwa perspektif bahwa belajar itu nambah pengetahuan, maka belajar tentang bentuk bumi sudah cukup dengan memberitahukan atau mendengarkan informasi dari guru tadi. Bentuk bumi itu bulat seperti bola. Gitu. Nah, siswanya ketika ditanya lagi gitu ya, bentuk bumi seperti apa? Ya bulat, bulatnya gimana? Ya kayak bola itu. Mereka bisa mengungkapkan itu kembali, seolah-olah sudah paham bentuk bumi itu seperti apa. Tapi kalau digali lebih lanjut, disuruh gambar misalnya, oke, kayak gimana sih bumi itu, gitu ya? Kamu ada di mana di gambarmu ini? Gitu. Terus langitnya ada di mana? Gitu. Ternyata yang muncul itu konsepsi-konsepsi yang campuran antara pemahaman awal mereka tentang bentuk bumi dengan informasi baru yang diberikan oleh guru bahwa bumi itu bulat seperti bola. Nah, contohnya
dual earth ini apa namanya, ternyata kalau disuruh gambar orangnya itu nggak ada di bumi gitu ya. Atau holosphere yang di kiri bawah itu. Kalau disuruh gambar, oke, orangnya ada di mana, langitnya ada di mana, gitu. Orangnya di dalam buminya, gitu. Jadi seolah-olah bumi itu kontainer. Jadi kita kayak di bubble gitu ya. Jadi kayak kita di bubble gitu ya. Terus langitnya selalu di atas, gitu kan. Langitnya, padahal langit itu kan ya mengelilingi bumi, gitu. Tapi apa namanya, kalau ditanya ya siswa ternyata nggak paham bahwa langit itu mengelilingi bumi gitu kan. Nah, mereka ketika gambar bumi ya langitnya selalu di atas, nggak mungkin ada di bawahnya. Tapi hafal ya kalau bumi itu bulat, bla 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 gitu. Makanya ini nggak heran kalau banyak flat earthers gitu sekarang, orang-orang yang kembali percaya bahwa bumi itu datar. Ingat, pengetahuan bahwa bumi itu bulat ya, itu adalah secara historis ya, secara historis itu adalah pengetahuan yang baru gitu ya, baru beberapa ratus tahun gitu. Selama ribuan tahun sebelumnya manusia, umat manusia itu semua orang itu percaya bahwa bumi itu datar kan. Jadi kesadaran atau konsepsi tentang bentuk bumi itu bukan sesuatu yang remeh, meskipun terlihat remeh, itu bukan sesuatu yang remeh. Ketika sudah dewasa, orang dapat informasi yang mendukung teori awal mereka bahwa bumi itu bulat, dengan mudah kembali pada kepercayaan semula. Oh iya kan, benar kan, bumi itu datar gitu. Dan memang masuk akal sekali yang kita lihat sehari-hari, bumi itu kan nggak bulat gitu kan. Kalau kita pengalaman kita sebagai manusia yang hidup di bumi ini, bumi kita alami sebagai sesuatu yang datar ya, mungkin berkeruncel ya, tapi overall itu datar. Nah, jadi konsep sesederhana ini itu tidak sederhana belajarnya. Poin-poinnya di situ. Perlu reorganisasi pengetahuan untuk bisa belajar bahwa bumi itu bulat. Nah, ini yang ini yang disebutkan di buku How People Learn gitu ya. Ini ceritanya ada ikan yang dia itu pengen sekali belajar tentang dunia di daratan, seperti apa, dunia di luar habitat dia di air, di laut. Nah, dia berteman dengan seorang katak, dengan seekor katak gitu, yang bisa hidup di dua dunia kan. Nah, katak ini cerita pada dia, oh di darat tuh ada sapi itu kakinya 4, itu dia bisa jalan-jalan. Yang dia dibayangkan oleh si ikan gimana? Ya bentuknya ikan gitu kan, bentuknya ikan, kemudian ada kakinya. Ini kalau orang Jawa kan iwak sapi gitu ya. Kalau diciptain burung gitu, kalau diciptain burung itu ada sayapnya, bisa terbang. Bentuknya seperti apa ya? Bentuknya ikan dikasih sayap. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan baru itu selalu dibangun dari apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Kita melihat dunia selalu dari kacamata pengetahuan yang sudah kita miliki. Dan bukan hanya dunia, tapi membangun pengetahuan barunya, bagaimana kita memaknai informasi baru dan menyimpannya di benak kita, itu tergantung dari pengetahuan yang sudah kita miliki. Nah, ini poinnya adalah belajar itu tidak mudah. Ya, belajar itu tidak sekedar nambah informasi, tapi harus menyadari pengetahuan yang kita miliki juga. Karena pengetahuannya itu kadang-kadang perlu kita tinggalkan atau kita restrukturisasi dengan cukup radikal. Nah, oke. Jadi kalau saya boleh rangkumkan, yang saya dapatkan dari membaca ulang buku ini adalah, chapter ini adalah kita perlu merumuskan tujuan belajar itu, bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi membangun pengetahuan yang satu ekstensif dan dua terstruktur. Terstrukturnya seputar gagasan yang mendasar dan problem solving. Nah, mungkin yang bisa kita diskusikan apa implikasinya bagi kita sebagai guru gitu ya, sebagai pendidik gitu. Seperti apa mengajar yang baik itu. Tapi nggak ada jawaban standarnya nih, karena mengajar itu
tindakan yang kreatif. Nah, mengajar itu selalu kontekstual gitu ya. Kita muridnya beda, ngajar mata pelajaran yang berbeda di sekolah atau universitas yang berbeda, itu ekosistemnya berbeda. Jadi kita masing-masing sebagai guru itu harus menemukan jawaban untuk kita sendiri. Nah, tapi bukan berarti kita tidak harus sendirian menemukannya, gitu kan. Dalam proses menemukan itu kita harus belajar dari orang lain juga. Gitu. Refleksi, belajar, dan yang terakhir mau mencoba hal-hal baru. Itu penutup dari saya, Mbak Puji. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dan Ibu. Monggo kita berdiskusi. Baik, terima kasih Mas Nino. Seperti yang disampaikan Mas Nino, paparan tadi adalah pemantik diskusi kita. Jadi mari kita diskusikan lebih lanjut bagaimana kaitannya dua chapter ini terhadap deep learning, atau bagaimana kita memaknai deep learning itu di dalam kelas. Saya sudah memiliki beberapa pertanyaan yang akan saya share di sini. Mas Nino boleh di stop sharing dulu? Siap. Okay. Ya, matur nuwun. Saya sebentar, ini saya presentasikan di sini. Pertanyaan pertama dari Ibu Binti Aisyah. Saya share screen, monggo Ibu Binti kalau mau disampaikan langsung juga boleh. Pak Asraf ini memang karena pas di praktek yang diajarkan. Oke. Jadi saya bacakan ya Ibu Binti ya. Deep learning dan critical thinking bagaimana korelasinya? Ini tadi sebenarnya ini muncul saat Pak Christian sedang presentasi. Kemudian berikutnya saat Mas Nino presentasi, bagaimana menjelaskan ke anak-anak tujuan pembelajaran supaya menjadikan anak-anak meningkat rasa ingin tahunya. Sementara ada guru yang membacakan secara letterlek, tulisan letterlek begini ya, saya baru tahu. Tujuan pembelajaran dari kurikulum atau silabus. Yang menjadikan anak-anak kadang malas belajar. Untuk apa belajar, apa kegunaannya? Pertanyaan, ini untuk pertanyaan untuk Mas Nino. Mas Nino. Setiap level itu nambahnya nggak banyak. Ini kelas 4 saya lupa sholat jenazah. Cuma satu itu nggak banyak. Baik, ini saya assign semuanya untuk tidak nih, tapi ternyata ada yang bocor ya. Kamu kan sama sekali. Nggak tinggi Pak anunya. Targetnya memang nggak tinggi. Di mute Bu dari. Ya, ini sedang saya mute. Oke, monggo Mas Nino. Oke, yang mana dulu nih? Yang mana dulu? Cari yang gampang dulu. Ada di chat ya pertanyaannya? Saya share di sini. Ini tadi kita bacakan yang miliknya Ibu Binti Aisyah, Mas Nino. Oke, tentang critical thinking, betul? Atau deep learning dan critical thinking, apa korelasinya? Wah, tergantung critical thinking yang dimaksud itu apa, Bu Aisyah. Kalau deep learning yang kita maksud di sini ya dalam chapter ini adalah belajar yang menghasilkan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum pernah kita temui. Kalau mau didefinisikan seperti itu. Deep learning terjadi ketika kita bisa menggunakan pengetahuan yang kita pelajari untuk menyelesaikan masalah di situasi yang baru, atau bahkan masalah baru gitu ya.
Critical thinking gimana? Critical thinking dalam pengertian yang paling umum itu kan berpikir secara abstrak, secara tingkat tinggi gitu ya, higher order thinking gitu. Nah, dari situ saja korelasi paling sederhananya, kaitan yang paling sederhananya adalah deep learning itu memerlukan critical thinking gitu. Jadi deep learning, kapan kita berhasil belajar secara mendalam? Ya, ketika kita bisa berpikir secara tingkat tinggi gitu ya, mentransfer apa yang kita pelajari ke konteks yang berbeda. Itu satu jawaban Bu Binti. Tapi bisa jadi yang dimaksudkan critical thinking berbeda sehingga jawabannya itu nggak nyambung. Nanti monggo silakan dieksplorasi lebih lanjut kalau ingin ya. Kemudian atau gimana? Mau ditanggapi dulu Bu Binti Aisyah? Bu Binti, boleh kalau mau menanggapi monggo. Saya rasa langsung ke jawaban untuk pertanyaan berikutnya aja, Pak. Oke. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Binti. Pertanyaan berikutnya yang ini ya, bagaimana menjelaskan ke anak-anak tujuan pembelajaran supaya meningkat rasa ingin tahunya. Waduh, ini $1 million question ini. Mana caranya ya? Kalau dibacakan secara letter luck, tujuan pembelajarannya dari silabus gitu ya Pak ya. Wah, apa namanya? Ya pasti nggak akan efektif gitu ya. Ini di luar topik kita sebenarnya. Ini kan sudah bicara tentang motivasi. Gitu. Tadi ngobrol sama Pak Aji itu ya, kebetulan tentang motivasi ini, Bu Puji. Secara teori motivasi itu perlu 2 komponen. Ya. Satu, alasan untuk belajar tentang sesuatu. Ya. Yang kedua adalah kepercayaan diri bahwa saya memang bisa mempelajari itu. Jadi kalau tanpa salah satunya itu nggak akan ada motivasi. Nah, orang yang punya alasan kuat untuk belajar gitar misalnya, belajar bahasa Inggris, belajar menulis teks persuasif dalam bahasa Inggris misalnya, sangat berminat, tapi dia tidak pede, tidak percaya bahwa dia bisa mempelajari itu dengan baik. Ya tidak akan mau melakukan. Atau sebaliknya, saya bisa tuh menguasai gitar, saya bisa tuh menulis esai dalam bahasa Inggris. Tapi menurut saya nggak ada gunanya. Nah ya sudah, sama saja nggak ada motivasinya. Nah, jadi bagaimana kita memotivasi siswa? Kita perlu menyentuh 2 hal itu. Ya, satu alasan, yang kedua membangun kepercayaan diri siswa. Nah, ini tadi komponen kedua ini tentang kepercayaan diri ini sudah disampaikan Pak Christian sepintas tadi. Tugas-tugas yang kita berikan, materi yang kita berikan, itu tingkat kesulitannya harus pas, harus 1 tingkat di atas kemampuan siswa saat ini. Kalau terlalu jauh, yang ada adalah frustrasi, hilang kepercayaan dirinya, nggak mau belajar. Kalau terlalu mudah, yang ada adalah bosan. Dan karena siswa kita itu beragam tingkat kemampuan awalnya, maka biasanya ini berarti kita perlu menyiapkan tugas, aktivitas itu yang berada pada beberapa level yang berbeda. Kalau hanya 1 level saja, pasti ada yang frustrasi, ada yang bosan. Nah, itu di satu sisi gitu ya untuk memotivasi. Di sisi lain, menyentuh ketertarikan. Gitu kan. Nah, ini bisa macam-macam dan sangat tergantung konteksnya. Bisa jawabannya akan sangat bervariasi gitu, tergantung Bapak Ibu mengajar apa, bagi siapa. Kalau siswa sudah senang sepak bola gitu ya bisa kita kaitkan dengan itu. Gitu.
siswa senang musik, mengidolakan K-pop misalnya. Ya, bisa nggak materi kita kaitkan dengan itu? Itu membangun titik awal untuk membangun ketertarikan, curiosity itu di sana. Nah, apa yang kita ajarkan, kalau kita yakin bahwa apa yang kita ajarkan itu berguna, mulailah dari sana gitu. Ceritakan apa gunanya yang kita pelajari. Ini cara lain ya. Satu tadi dikaitkan dengan minat awal murid yang bisa bervariasi. Yang kedua, kita sendiri yang menunjukkan dulu kegunaan dari ilmu yang kita pelajari dan ingin kita ajarkan ini. Nah, kalau kita bisa menunjukkannya dengan jelas dan dengan antusias, karena kita sendiri percaya bahwa apa yang kita pelajari ini berguna, orang akan bisa melihat, siswa akan bisa melihat, gitu ya, bahwa oh iya ya, belajar ini ini menarik nih. Dan kegunaan ini tidak selalu praktis ya, teman-teman ya. Kegunaan ini bisa juga kegunaan yang sangat sifatnya itu menyentuh estetika juga, melihat dunia dengan cara yang berbeda atau melihat keindahan yang tadinya tidak terlihat kalau kita tidak punya kacamata itu. Nah, ini sudah terlalu panjang lebar, mungkin melebar. Moga-moga sedikit menjawab, tapi monggo kalau ada tanggapan ulang. Oh, tadi ini dari Bu Binti Aisyah juga ya. Moga-moga sedikit menjawab ya, Bu ya. Gimana Mbak Puji? Sebentar, saya ternyata masih mute ya tadi. Iya. Sudah ngomong banyak-banyak, ternyata mute. Oke. Yang ini tadi kan sudah nggih Mas Nirong yang Oke, sekarang dari Pak Agung Prihantoro, Mas Agung, ini senior saya di UNY dulu, ya. Sekarang di Cokro Aminoto. Menanyakan tentang transfer of knowledge atau beyond construction of knowledge. Ini tadi sebenarnya muncul saat Pak Christian menyampaikan materinya. Mungkin bisa kita konfirmasi ke Mas Agung. Mau dijawab oleh Pak Christian atau Mas Nino? Monggo Mas Agung boleh disampaikan langsung supaya kita juga paham maksudnya. Monggo. Iya, terima kasih Mbak Putri ya. Jadi sebenarnya sekedar merespon ungkapan kalau tidak salah dengar itu dari Pak Christian ya. Ada ungkapan transfer of knowledge ya. Saya agak lupa tadi konteksnya, tapi kalau saya pahami dari guru ke siswa ya, kalau tidak salah ingat. Nah, apakah itu tepat atau ada pilihan lain, construction of knowledge, bahkan sudah agak lama juga isunya itu beyond construction of knowledge. Itu aja Mbak. Oke, monggo Pak Christian. Ibu, terima kasih. Tentu kalau kita dalam pembelajaran, tentu kalau hal itu anak juga mengkonstruksi pemikiran pembelajaran sendiri. Tapi dalam hal pengajaran tentu ada beberapa aspek yang dari guru ditransfer ke dalam hal saya mengajar bahasa Inggris misalnya, saya mencoba mentransfer pemahaman saya ke bahasa Inggris ke anak-anak saya. Tentu anak-anak juga mengkonstruksi, tidak dari saya sendiri, dia mengkonstruksi pemahaman sendiri dari berbagai sumber. Tapi sebagai guru tentu ada hal transfer di situ bagi saya. Nah, makanya saya mengatakan itu sebagai hal bahwa transfer itu juga merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Kalau saya mengajar ternyata ketika anak transfer of learning mereka ke realita, saya mengajar bahasa Inggris, sebenarnya saya sebagai guru bahasa Inggris saya katakan kadang-kadang mungkin terlalu sederhana. Kadang-kadang saya menantang anak seperti ini. Kalau kalian oke, kalian baca teks saya tapi kalian ingin, kalau kalian ingin saya kasih nilai 90, kalian bisa buktikan kalau suatu hari kalian ketemu sama native speaker atau orang yang berbahasa Inggris, kalian ngomong dengan lancar beberapa menit, nampak kalian bisa mengerti dia. Karena bagi saya bilang, orang belajar bahasa itu, hal yang paling utama pokok dulu, itu orang tuh bisa memahami, saya bilang.
masalah grammar itu hal-hal yang bisa dipelajari, kemudian smoothnya akan di smoothing berikutnya lah gitu. Tapi kalau kalian bisa, pokoknya ada suatu hari kalian ketemu sama orang, pokoknya ada teman kalian rekam, oh kalian ngomong berapa menit, 3 menit, 4 menit, dan saya assess menurut saya ini, wow, ini kalian punya keberanian, bagus. Oke, saya garanti, saya bilang dalam pelajaran saya tidak terlalu banyak, kalian bisa dapat nilai yang baik. Nah itu salah satu contoh bagi tentu dalam pemahaman, tidak hanya saya rasa kalau dalam pembelajaran cuma transfer of knowledge, tentu tidak. Karena anak sendiri juga mengkonstruksi pemahamannya sendiri. Terima kasih, Bu. Oh iya. Baik, terima kasih. Mas Nino pengen menanggapi atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Sebenarnya pertanyaannya dari Bu Binti. Aisyah tadi itu untuk Pak Christian juga itu. Saya pengen bisa saya tanggapi juga. Karena saya Oke. Pak Christian boleh diaktifkan kameranya? Oke. Soalnya yang ada di situ bukan Pak Christian. Oke, saya punya cerita bagaimana saya memotivasi 2 anak. Jadi tahun 2015 sama tahun 2016, 2 anak saya, satu pernah berangkat ikut IFS program ke Amerika, satu ke Wisconsin, satu ke Wyoming. Jadi saya pernah ingat sekali bagaimana saya memanas-manasi mereka. Jadi saya pada suatu pembelajaran, saya tunjukin foto saya waktu di Sydney Opera House. Jadi saya bilang mereka, saya ini orang kampung. Kalian tahu kampung saya, jalannya itu masih tanah kuning, saya bilang. Kalian, saya tunjukkan kampung saya, tanah jalannya masih kuning. Kalau kalian mau pergi dari kota ini ke kampung saya, itu boleh 1 jam, kalian harus naik motor trail. Kalau nggak pakai motor trail, kalian nangis naik motornya. Sekarang saya bilang, kalau kalian yang udah tinggalnya di kota kecamatan, minumnya itu susu formula, tidak seperti zaman dulu saya minum susu nasi atau biasa kami disebut air tajin, itu diminum dikasihkan, kok kalian kok nggak bisa, saya bilang. Kan saya ini loh, saya bilang, saya ini dari kampung sana loh, saya bilang nggak ada listrik. So bisa-bisanya saya ke Opera House, saya bilang, so masa kalian ini orang-orang kota semua nggak bisa? Saya bilang, ada 2 anak itu termotivasi ketika saya memberi informasi tentang Yayasan Bina Antar Siswa. Jadi saya waktu itu membagikan informasi bahwa ada kesempatan untuk anak SMA untuk belajar 1 tahun di Amerika tentang pertukaran belajar di SMA. Biar kalian tuh tahu sih bedanya bagaimana. Jadi waktu itu ada 4 anak yang serius. 4 anak itu mereka mengajukan aplikasi online, lalu mereka mendatangi saya. Mereka bertanya, yang ketika mereka terus sampai proses akhir, ada dua anak yang sangat serius, cuma yang tahap pertama 1 lolos, yang satunya tidak lolos walaupun sudah sampai ke Jakarta, dan itu untuk 2 tahun berturut-turut. Jadi saya lihat kalau anak itu sudah ada semenjak kayak klik gitu, dia mau sesuatu, ketika dia dia terpancing itu nampaknya kayak dia sampai datang ke rumah, nanya ini, suruh saya perbaiki tulisan esainya. Jadi saya lihat tuh ada semangat gitu. Saya lihat di situ kalau anak udah mau, rasanya saya mau. Tapi kalau rasanya saya lihat anak sudah malas sekali, kadang-kadang dalam diri saya itu juga rasanya malas. Itu kalau saya bawaan saya, kalau anaknya mau, saya mau. Kalau anaknya mau, udah saya juga nggak mau. Gitu kadang-kadang terjadi dalam diri saya. Kadang-kadang jelek juga saya pikir gitu. Ada feedback loop ya antara motivasinya murid dengan motivasinya guru itu ya Pak Christian. Begitu. Ya. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya belajar itu memang sangat tergantung pada, bukan sangat tergantung, salah satu faktornya adalah motivasi itu, nggih. Ya, itu bisa jadi topik tersendiri itu. Nanti ada topik motivasi di bab berapa gitu ya, Mas Nino? Oke. Self regulation or something. Ini Pak Agung ini tertarik dengan self regulation gitu. Jadi nanti ada bab tentang self regulation. Jadi kalau di dalam formulir pendaftaran itu saya tawarkan apakah Bapak Ibu bersedia untuk menjadi tim inti, itu maksudnya nanti untuk meneruskan lagi diskusi ini ke bab-bab berikutnya yang semuanya tentang belajar. Tapi diskusinya tidak selalu harus ditemani Mas Nino loh, nggih. Soalnya Mas Nino kan sudah sibuk di PSPK gitu. Jadi nanti kita diskusi bulanan tidak selalu ditemani Mas Nino, mungkin akan ditemani dengan orang-orang yang lain gitu. Baik, kita lanjutkan Mas Nino. Pak Kris. Pak Aryadi ya. Pak Aryadi, monggo Pak Aryadi. Ya, senang sekali saya diberi kesempatan untuk berbicara dan semangat sekali saya. Pak Aryadi saya Jember. Iya, nggih. Saya kenal Pak Aryadi karena Internet for Learning, ya. Ya, keren ini. Saya ngikut Pak Nino ya, gitu. Saya juga teman Mas Buki di komunitas guru belajar. Oh iya, ya senang bisa ketemu di sini Pak Aryadi. Sudah ada di mana-mana ini Pak Aryadi. Facebooknya aja, bisa ngobrol langsung senang.
Ya, jadi saya sangat tertarik karena saya adalah guru bahasa Inggris. Saya sering berhasil membangun motivasi siswa di tingkat alasan, kayak seperti yang disampaikan oleh Mas Nino tadi. Jadi motivasi siswa itu harus ada 2 faktor, yaitu yang pertama adalah alasan, yang kedua adalah percaya diri. Nah, biasanya saya sering berhasil di tingkat bagaimana membangun alasan, karena saya adalah salah satu contoh anak yang dari kampung, dan saya betul-betul sangat tertarik dengan bahasa Inggris ketika pertama kali di kampung saya ada pesawat di atas melintas di kampung saya, dan anak-anak itu sering mengejar. Wah, minta uangnya kapal, sampai saya menemukan. Ternyata sama aja. Ya, minta uangnya kapal itu. Kemudian saya bertanya kepada anak putus sekolah waktu itu, pengembala kambing, saya bertanya, kemana itu gitu orang itu? Kata anak putus sekolah itu malah bilang, dia itu pergi ke luar negeri gitu katanya. Wih, saya pertama kali mendengar kata luar negeri justru dari anak yang tidak sekolah. Luar negeri gitu saya. Saya bertanya lagi, bagaimana caranya bisa ke luar negeri? Apa bisa seperti kita pergi ke luar negeri? Anak putus sekolah itu bilang kepada saya, gak bisa. Loh kenapa gitu saya? Karena di luar negeri itu orang harus bisa bahasa Inggris gitu katanya. Weh, bahasa Inggris. Dan sejak saat itu saya mengejar yang namanya luar negeri, kemudian bahasa Inggris. Dan saya sangat termotivasi sekali untuk bisa belajar bahasa Inggris. Dan cerita itu saya sampaikan kepada murid-murid saya. Wah, sering sekali murid saya tuh menangis dengar cerita saya. Bagaimana saya mengejar akhirnya untuk bisa sekolah di luar negeri, bisa bahasa Inggris kayak gitu. Dan biasanya murid-murid saya setelah saya ceritakan seperti itu, mereka menemukan alasannya. Mengapa saya harus belajar bahasa Inggris begitu. Tetapi saya sebagai guru kemudian sering gagal di dalam membangun yang kedua kata Mas Dino, percaya diri. Nek aku iso gitu ya, seperti itu. Jadi itu ya karena kemudian berhenti kepada ya kalau Pak Riyadi bisa tuh karena Pak Riyadi cerdas gitu, mungkin seperti itu tanggapan siswa. Enggak, kamu juga cerdas gitu saya. Dan kemudian sejak saat itu berdebat dengan soal masalah percaya diri. Kemudian terus termotivasi, kemudian beberapa bulan, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian kendo motivasi siswa saya itu. Ya, rata-rata gagal di soal masalah percaya diri. Begitu saya menanggapi yang Pak Agung tadi, saya punya cerita menarik juga tentang belajar bahasa Inggris. Dan saya guru bahasa Inggris, saya sudah 23 tahun mengajar di SMK, utamanya dalam bidang English tourism seperti itu. Waduh, terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Riyadi. Kemudian Pak Riyadi juga ada pertanyaan nih Mas Nino. Umumnya panduan kita guru terkait level kognisi mengacu kepada taksonomi Bloom. Saya ingat sekali Michael selalu bilang tentang taksonomi Bloom, tentang evidence, apakah ini evidence based atau enggak gitu ya. Bagaimana kaitannya dengan deep learning? Monggo Mas Nino. Taksonomi Bloom itu ya model konseptual gitu ya, yang kalau itu berguna bagi kita untuk bisa mengajar dengan baik, ya nggak apa-apa kita pakai. Tapi jangan jadi kayak sesuatu yang harus dipakai. Gitu. Seolah-olah sekarang kan RPP, silabus itu nggak di SD, SMP, SMA, di universitas juga harus pakai taksonomi. Tanyanya ini C berapa ini? Gitu kan? Kalau nggak bisa. C3, C4. Kalau nggak bisa jawab, wah nggak benar ini terus berdebat tentang bedanya C3, C4. Saya itu hal perdebatan yang absurd sekali. Ketika kita diskusi tentang rencana pembelajaran, itu kan yang perlu kita diskusikan murid kita kemarin tuh terbantu seperti apa dari pengalaman yang kita rancang. Gitu. Dan apa yang perlu kita ubah supaya mereka lebih terbantu lagi untuk belajar. Mau C3, kayak C6, kayak C4, nanti menjadi eksplosif ya C4. Itu nggak penting bagi saya. Dan seperti kata Mbak Puji tadi, Bloom itu juga punya asumsi-asumsi yang belum tentu tepat. Gitu ya. Bahwa misalnya, ini miskonsepsi yang saya sesali dari penggunaan Bloom di Indonesia adalah seolah-olah
ini hierarkis. Harus tahu dulu sebelum paham. Gitu, misalnya. Jadi harus seolah-olah harus hafal dulu. Baru kemudian bisa paham. This is wrong. Ini benar-benar tidak sesuai dengan ilmu pembelajaran sebenarnya. Tapi sudah dipakai di mana-mana, Mas. Tapi dipakai di seluruh Indonesia. Makanya itu di Indonesia pakai. Betul. Kalau kita yang kita pelajari di bab 2-3 How People Learn ini bukan level kompleksitas kognitifnya belum, tetapi ini apa ya? Itu pembedaan antara situasi belajar dan situasi aplikasi. Belajar itu terjadi ketika kita bisa menerapkan apa yang kita pelajari di konteks yang baru untuk problem yang belum pernah kita lihat. Nah, kalau bicara belum, mungkin ini penerapan gitu ya, sekedar di C3 atau aplikasi. Tapi aplikasi itu macam-macam kan, range-nya bisa itu tadi, mulai dari sekedar mengaplikasikan pada problem rutin, itu aplikasi gitu ya. Atau kita bisa mengadaptasi solusi itu, mengubahnya sedikit sehingga dia relevan untuk problem yang belum pernah dipikirkan orang, bisa diselesaikan oleh apa yang kita pelajari itu. Itu juga aplikasi gitu kan. Tapi derajatnya sudah jauh berbeda dari aplikasi pada problem-problem rutin, gitu. Problem-problem yang kita sudah terlatih untuk memecahkannya, meskipun kalau matematika angkanya divariasi gitu ya. Itu bukan transfer ya gitu. Nggak tahu itu menjawab nggak, Pak Riyadi? Menjawab Mas Nino. Jadi saya tanggapi Bu Puji ya. Monggo. Ya. Jadi saya tadi itu karena saya sebagai guru itu patokannya sering itu aja, jadi tidak ada lain. Makanya tadi ini apakah membahas taksonomi belum gitu saya. Jadi saya menunggu kaitannya dengan mana. Ternyata juga jeda wilayah yang berbeda juga lah. Itu belum, yang ini seperti itu. Begitu kira-kira Mas Nino ya, seperti itu. Ya, sip. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Nai, Ibu Nai, asumsi sepertinya ini, sepertinya saya kenal dengan Ibu ini. Bu Nai, apakah ingin menyampaikan secara langsung atau kita bacakan saja? Boleh langsung lah, biar lebih jelas. Langsung, monggo. Oke. Iya Bu, Ibu kenal dengan saya. Ya, begini, terima kasih atas presentasinya Pak Nino. Saya punya pertanyaan karena saya mengajar di universitas yang jurusan teknik, di mana saya mengajar bahasa Inggris itu dianggapnya kurang begitu penting karena itu hanya salah satu dari mata kuliah mata kuliah wajib. Jadi kalau misalkan saya percaya bahwa pembelajaran itu akan jauh lebih baik atau jauh lebih mengena jika itu experiential learning. Tapi masalahnya adalah banyak mahasiswa atau siswa yang pemula atau di sini dibilangnya novice, itu mereka tidak mengerti learning strategi, metacognitive learning strategi, di mana mereka tahu aku sebenarnya belajar tuh ngapain, itu untuk apa. Terus biasanya problemnya adalah saat mereka tidak tahu itu, mereka punya kesusahan juga untuk mentransformasikan pengetahuan yang didapat di konteks yang baru. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara yang efektif? Ya, saya tahu karena setiap guru pasti berbeda. Bagaimana cara efektif untuk membantu novice learner ini untuk mentransfer knowledge di konteks yang baru dan mereka terfasilitasi untuk tahu strategi belajar apa sih yang tepat untuk mereka dan kenapa mereka melakukan itu. Karena strategi belajar antara satu siswa dengan siswa yang lain tentu berbeda. Satu input dari guru tentu akan diterima berbeda oleh siswa. Seperti itu, terima kasih. Oke, monggo. Terima kasih Bu Nai. Ngajar bahasa Inggris di teknik gitu ya. Aku mau buat baju.
alasan yang memotivasi orang untuk belajar sesuatu itu bisa alasan instrumental. Jadi, kegunaan itu untuk apa saya belajar ini, supaya saya bisa menggunakannya untuk menyelesaikan sesuatu atau menyelesaikan problem yang penting bagiku. Itu alasan instrumental dan itu memang bisa mendorong orang untuk belajar termotivasi. Nah, yang perlu dieksplorasi adalah kira-kira apa Bu yang selama 1 semester mengajar bahasa Inggris gitu ya, kira-kira target apa, kompetensi, pengetahuan, keterampilan apa yang realistis dibangun terkait bahasa Inggris dan itu berguna langsung bagi mahasiswa Ibu yang di teknik itu. Itu perlu ditemukan jawabannya. Saya nggak tahu jawabannya. Misalnya apa? Kalau mereka ada mata kuliah yang harus buku teksnya itu bahasa Inggris, misalnya. Nah, dibantu berarti kan? Dibantu supaya bisa membaca buku teks berbahasa Inggris di media. Jadi pelajarannya jangan grammar, jangan yang lain-lain, tapi ya apa yang diperlukan bagi mahasiswa itu untuk bisa memahami buku teksnya. Strategi membacanya, mungkin bukan hanya bahasa Inggrisnya, tetapi juga ke reading strategies, gitu. Buku teks itu kayak apa sih strukturnya, gitu kan? Cara membaca buku teks itu kayak apa yang efektif, kata kunci apa yang paling sering muncul di buku teks berbahasa Inggris. Ya, hal-hal seperti itu, gitu ya. Itu satu hal, kegunaan instrumental. Kita cari keterampilan, pengetahuan, kompetensi apa yang realistis kita bangun dalam waktu yang ada, dan itu berguna untuk menyelesaikan problem yang bermakna bagi mahasiswa kita, bagi siswa kita. Nah, ini bedanya antara konteks dasmen dengan konteks universitas. Universitas itu seringkali lebih fleksibel, gitu ya. Kita yang guru di universitas ini lebih beruntung, lebih mudah tugasnya karena kita punya otonomi yang lebih besar dalam menentukan silabus, tujuan belajar, itu seringkali lebih fleksibel. Nah, itu satu, kegunaan instrumental. Yang kedua adalah kenikmatan belajar. Ini yang kalau orang psikologi pendidikan menyebutnya sebagai motivasi intrinsik. Belajar itu inherently nikmat, menyenangkan. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Itu ada kenikmatannya, gitu ya. Dan kalau kita bisa membangun pengalaman belajar di mana orang itu merasa, wah, aku ternyata bisa ya bikin kalimat, atau bikin puisi, atau ngomong di depan kelas, anything yang tadinya mereka nggak bisa terus bisa, kemudian diapresiasi. Itu motivator yang kuat juga. Ya, itu yang kedua, gitu ya, kenikmatan belajar itu bisa juga kita pakai, kita bangun di dalam desain mata kuliah kita, desain pembelajaran kita, supaya orang mengalami keberhasilan kecil-kecil gitu, ketika mereka menjadi tahu apa yang tidak tahu, menjadi bisa melakukan apa yang tadinya tidak bisa dilakukan. Ya, mungkin yang terakhir ya eksternal, gitu ya. Eksternal itu reward and punishment, hukuman, ancaman, nilai, nggak lulus, itu kan. Itu seringkali nggak mempan tuh. Kalau apalagi semakin dewasa, semakin nggak mempan ini. Anak-anak masih bisa gitu ya, dikasih reward yang eksternal itu. Nah, ini masing-masing ada kalau saya pribadi, saya akan berusaha yang kedua tadi ya, menemukan apa sih kenikmatannya belajar, apa yang perlu dipelajari itu. Karena itu paling efektif. Kalau kita bisa menemukan itu paling efektif. Yang instrumental tadi juga bisa efektif, tapi kadang-kadang instrumental itu terlalu jauh. Kayak wah, suatu saat kamu akan bisa keluar negeri, gitu, Pak Riyadi tadi ya, itu inspiratif sekali. Tapi
menurut saya ini punten, mohon maaf Pak Riyadi, susah direplikasi Pak Riyadi. Tidak semua orang itu punya kisah hidup yang seinspiratif Pak Christian, Pak Riyadi tadi terkait dengan bahasa Inggris. Saya misalnya nggak bisa ngomong gitu, nggak pengaruh gitu ya kalau saya yang ngomong. Jadi itu strategi yang susah direplikasi. Nggak semua orang punya inspirasi, kisah hidup inspiratif. Alright, ya, ada hubungannya dengan pertanyaannya Mbak Nai ini adalah pertanyaannya Ibu Rahma. Bagaimana cara membangkitkan semangat? Bu Rahma, apakah Bu Rahma mau menyampaikan sendiri? Mirip ya Pak Mas Nino ini ya, membangkitkan semangat belajar. Ya. Nah, saya tambahin aja teringat satu strategi lagi. Kenikmatan proses tadi itu ya, itu bisa bersumber dari tadi pengalaman belajar, yaitu sendiri nikmat, atau aktivitasnya. Ya kita makanya banyak orang yang pakai game untuk belajar gitu ya. Kenapa kok itu memotivasi? Karena aktivitasnya menyenangkan. Ada kompetisi yang friendly competition gitu ya, ada interaksi antar murid. Jadi kita bikin aja aktivitas-aktivitas yang aktivitasnya itu sendiri menyenangkan, sambil di dalam aktivitas itu mempelajari apa yang perlu dipelajari, materi yang dipelajari. Oke. Good. Kalau pengalaman saya mau share sedikit tentang pengalaman saya juga. Pada waktu saya melakukan penelitian tentang game based language learning, kemudian ada kesempatan mahasiswa itu untuk benar-benar ngomong bahasa Inggris sama orang asing, kemudian ternyata mereka dipahami, cara ngomong bahasa Inggrisnya itu dipahami, itu kemudian itu membangkitkan rasa, ternyata bahasa Inggrisku bisa dipahami sama orang luar negeri. Jadi sebenarnya saya bisa, itu semacam kayak mastery experience itu ya, pengalaman berhasil. Iya, betul. Dan itu sangat memotivasi itu. Ya itu Mbak Puji kan menciptakan konteks di mana mereka bisa mengalami keberhasilan itu gitu ya, keberhasilan yang bermakna. Kalau Mbak Puji pakai teknologi itu kan, pakai Second Life ya dulu ya Mbak Puji. Second Life ya. Oke. Mungkin ada komentar yang lain dari peserta. Kita masih ada satu lagi pertanyaan dan kita masih tinggal punya waktu sekitar 5 menit untuk sampai ke jam 3. Jam 5. Oh, sorry. Untuk sampai ke jam 5. Mohon maaf. Kalau di Jember nih udah mau maghrib kan, kalau kita di timur banget. Udah mau maghrib ya Pak ya? Iya ya. Oke. Diskusi tentang pendidikan memang menarik kalau kita diskusikan gini langsung. Oke, ini dari Pak Christian. Monggo Pak Christian disampaikan langsung. Ya, karena kan sekarang kan kita tentang deep learning. Jadi kita sebenarnya ingin anak kita belajar lebih dalam. Jadi mereka kan kadang kita tahu belajar ini kan sebenarnya satu proses yang continuous, bahwa anak-anak itu belajar dari nggak tahu dulu, mungkin tahu sedikit, mungkin beralih lalu agak tahu banyak dan bisa mengaplikasikannya masuk dari surface learning ke deep learning. Tapi kita sebagai guru nih, kita ingin tahu kapan sih kalau kita bisa, anak kita nih kayaknya siap nih masuk yang agak deep ini, atau kita belajarnya yang surface aja, yang kayak pengetahuan informasi aja dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau menciptakan kondisi untuk belajar biar anak bisa deep learning itu sebenarnya ada nggak syarat-syarat tertentu atau kondisi-kondisi yang harus kita ciptakan biar itu bisa terjadi gitu? Apa gitu menurut Bu Puji? Secara umum ya, yang tadi sudah kita bahas sebenarnya Pak Christian, satu kondisi dasar yang harus terpenuhi adalah prior knowledge siswa itu harus tersentuh.
apa yang mereka ketahui tentang topiknya itu mesti dibahas gitu ya, mesti dielaborasi. Siswa harus dibantu untuk menyadari belief, keyakinan, konsepsi dia sendiri tentang misalnya menulis gitu ya. Menulis itu apa sih? Gitu. Kalau kita mengajarkan menulis itu. Apa sih purpose dari menulis gitu. Tulisan yang baik itu seperti apa? Itu orang pasti punya konsepsi sebelumnya. Mereka punya pemahamannya sendiri tentang apa itu tulisan. Nah, itu yang dieksplorasi dulu. Dibuat sadar dulu tentang itu gitu ya. Dan kemudian baru kita bisa punya insight sebagai guru, apa yang perlu kita lakukan untuk mengubah cara berpikir murid tentang menulis tadi, contohnya. Jadi prior knowledge itu sangat-sangat perlu kita gali. Itu satu kondisi utamanya Pak Christian. Kondisi kedua adalah banyak kesempatan untuk berlatih menerapkan pada problem yang beragam. Nah, ini bicara tentang strategi belajar jadinya ya. Informasi itu akan dihafalkan otomatis ketika dia sering menggunakannya untuk menyelesaikan persoalan. Jadi ini kembali ke poin tentang hafalan tadi. Hafalan itu bukan strategi utama. Hafalan itu konsekuensi sebenarnya. Konsekuensi dari aktivitas menerapkan pengetahuan pada berbagai konteks yang berbeda. Nah, dalam proses itu kita akan membangun pengetahuan, which is hafalan, gitu ya, dalam terminologi awamnya. Tapi yaitu kondisi yang kedua itu, beri kesempatan sebanyak mungkin untuk menerapkan pengetahuan itu di konteks yang berbeda-beda. Itu Pak Christian kalau mau diringkaskan dua kondisi utamanya untuk deep learning. Oke. Baik, mungkin ada tanggapan dari peserta yang lain. Kita 1 menit lagi. Kalau ada komentar-komentar, monggo, monggo, Mas Riyadi, Pak Agung, atau siapa, monggo. Saya Bu Puji. Monggo, monggo. Karena barusan pas Pak dari Kalbar, dari Kalimantan menyampaikan jadi teringat karena diskusi tadi Pak Christian, karena diskusi kita kemudian mengarah ke motivasi, tadinya jadi bingung ya, jadi saya kemudian jadi beralih apa yang ingin saya tanyakan. Jadi dari yang barusan disampaikan oleh Mas Nino, apakah deep learning itu bisa terjadi di pendidikan bawah misalkan Mas Nino? Misalkan di PAUD, anak-anak PAUD itu bisa belajar deep learning nggak gitu? Misalkan di pendidikan bawah gitu. Ya. Sangat-sangat bisa. Ya, mungkin kompleksitasnya yang berbeda. Tetapi kalau kita definisikan deep learning sebagai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan di konteks dan problem baru, ya sangat-sangat bisa gitu ya. Anak-anak belajar tentang pecahan misalnya atau perhitungan matematika dasar itu, aritmatika itu kan aplikasinya luas sekali kan ke problem-problem yang belum pernah mereka tahu. Membandingkan dua barang, dua model diskon gitu ya. 20% plus 50% itu bagus mana dibandingkan 70% langsung misalnya. Nah, kalau mereka kalaupun belum pernah menemui problem itu dan ternyata mereka bisa mengaplikasikan aritmatika yang mereka temui di sekolah, itu deep learning tandanya kan. Menyadari bahwa sebuah situasi itu relevan dengan pengetahuan yang pernah dia pelajari untuk konteks yang sangat berbeda. That's deep learning. Oke. Ya. Pak Agung, Pak Aji, mungkin ada komentar? Cukup. Jangan lupa unmute ya.
saya, Bu. Monggo. Sedikit komentar saja. Tadi kan disampaikan bahwa ini ya, yang menarik kan sebetulnya bagaimana kita ingin itu mahasiswa atau siswa kita itu merasa menikmati belajar. Tapi di sisi lain saya sendiri merasakan gitu, belajar itu tidak nyaman. Saya tidak bilang tidak menyenangkan lah, tidak nyaman. Karena apa? Orang tidak tahu, kemudian merasa, wah, kok rasanya angel ya, dan seterusnya itu menimbulkan ketidaknyamanan sendiri. Nah, bagaimana bisa mengalihkan dari ketidaknyamanan itu kemudian menjadi kenikmatan belajar tadi. Ini kan karena bagaimana juga saya sih setuju motivasi intrinsik mestinya yang besar, tapi menumbuhkan itu kan perlu bantuan eksternal lah, kira-kira seperti itu. Matur nuwun. Ya, Pak Aji, terima kasih. Ya, tidak mudah. Kayaknya perlu sesi tersendiri ini Bu Puji untuk bahas motivasi ini. Kita jadwalkan di bulan keberapa bisa nanti. Tapi poinnya Pak Aji itu benar juga. Belajar itu tidak selalu harus menyenangkan gitu ya. Dan tidak selalu menyenangkan memang. Ada kalanya belajar itu sakit juga. Karena tadi reorganisasi pengetahuan itu kita mengubah diri kita kan. Mengubah apa yang kita ketahui. Kadang-kadang kalau ya pelajaran fisik itu kadang mengubah diri kita secara fisik, pelajaran yang sifatnya menyentuh aspek afektif itu seringkali kita harus mau mereconsider, mempertimbangkan ulang belief-belief yang kita anggap yang sudah kita yakini dan kita anggap berharga bagi diri kita. Dan itu tidak selalu menyenangkan memang. Oke, ya. Memang sangat menarik membicarakan tentang pendidikan bagi kita yang tertarik untuk bicara tentang pendidikan, gitu ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, insya Allah diskusi ini akan dilakukan setiap bulan. Kalau tidak mungkin malah sebulan 2 kali. Yang penting ngobrol-ngobrol saja gimana kita berbagi informasi, berbagi pengetahuan apa yang kita dapatkan yang mungkin teman-teman yang lain tidak mendapatkannya. Jadi kita akan lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Hari ini kita punya sekitar 25 peserta yang ada di sini dari sekitar 80 pendaftar. Sementara di di YouTube kita punya sekitar ya kisaran antara 9-10 viewers yang dia hilang timbul. Semoga acara pembukaan ini bisa memantik rasa ingin berkumpul dan mendiskusikan apa yang terjadi dalam pendidikan kita. Dan semoga nanti bisa berkontribusi untuk pendidikan secara luas. Amin. Jadi karena akhir-akhir ini kan memang Mas Nino ini sangat sangat dikenal di dunia online itu dengan asesmen nasionalnya yang pada dasarnya kalau yang saya pahami ya asesmen nasional itu kemudian tidak memaksakan students itu untuk belajar sesuatu yang kemudian nanti diteskan gitu ya. Tapi saya memang belum paham secara detail juga tentang asesmen nasional. Jadi mungkin nanti juga akan ada sesi tentang asesmen nasional. Nah, sebenarnya melihat melihat YouTube juga udah beberapa ada ya, Mas Nino, diskusi tentang asesmen nasional. Ya, nggak apa-apa kalau itu bagian dari tugas saya, sosialisasi tentang asesmen nasional. Oke, jadi 2 minggu lagi kita jadwalkan, Mas. Ya, kita diskusikan dulu waktunya ya. Ya, kita cari waktu yang baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Christian, terima kasih Pak Riyadi, Mas Nino, Pak Aji,
dan peserta-peserta yang lainnya. Bu Irma masih ada di sini, kemudian ada Pak Agung Prihantoro, dan beberapa peserta yang lainnya. Apabila Bapak Ibu nanti menghendaki update tentang diskusi-diskusi yang akan kita laksanakan di bulan-bulan berikutnya, nanti akan kita informasikan melalui email. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di diskusi ini. Kita akan bertemu lagi paling lambat bulan depan, di bulan Desember. Thank you Mbak Puji atas kesempatannya ngobrol-ngobrol, berbagi. Senang sekali bisa bergabung tadi ini. Sama-sama. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Indonesia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam acara pembukaan ini masih banyak kekurangan di sana-sini. Semoga nanti bisa kita perbaiki, bisa kami perbaiki. Tapi pada dasarnya menurut saya sendiri sebenarnya yang paling penting itu adalah kita bertemu dan berdiskusi, gitu. Nggak, kalau tentang teknologi oke lah. Zoom nggak sempurna-sempurna amat boleh. Matur nuwun, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun Mas Nino, matur nuwun. Sami-sami Pak. Mbak Puji, matur nuwun, matur nuwun. Sami-sami Mas Riyadi. Gimana kabarnya Jember? Alhamdulillah baik. Hujan, sering. Oh hujan. Nih. Ya. Yang rumah belajar itu sudah jadi? Ya nih masih proses lah ya kan. Ya masih berjuang lah untuk bikin. Tapi kalau kegiatannya udah berjalan.